C. Aset grafis berbasis vektor mengenal Adobe Illustrator membuat dokumen baru. Setelah membuka aplikasi Adobe Illustrator CC, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat dokumen baru atau membuka dokumen yang ada. Dikarenakan ini adalah pertama kalinya menggunakan Adobe Illustrator, maka perintah pertama yang dilakukan adalah membuat dokumen baru. Proses pembuatan dokumen baru yaitu 1. Pilih file atau new. 2. Jika kalau membuat desain untuk aset pada perangkat lunak atau GIMP, dapat memiliki template pada kelompok mobile atau web atau art dan Illustrator. 3. Pilih ukuran yang diinginkan jika ingin mengubah ukuran masukan, ukuran dan satuan ukuran yang digunakan pada kotak isian width atau height. 4. Opsi orientation digunakan untuk mengatur posisi portrait. 5. Blend digunakan untuk membuat area tambahan di luar ukuran yang telah ditetapkan. Jika ingin mengatur blend, Anda dapat mengisi top atau bottom left atau right pada kotak kolom isian. Dokumen stok. Dokumen yang sudah dibuat dapat diubah kapanpun menggunakan dokumen stok. Tombol ini dapat ditemukan di dalam toolbar dan bisa diklik sewaktu-waktu. Ada beberapa parameter yang dapat digunakan sewaktu membuat dokumen baru. Namun ada juga parameter yang belum diatur secara khusus. D. Dokumen color mode. Adobe Illustrator menyediakan dua mode warna, yaitu CMYK dan RGB. Salah satu mode warna yang akan aktif, Anda bisa memilih mode warna itu saat pembuatan dokumen dari awal. Jika Anda ingin mengganti mode warna pada saat dokumen sudah dibuat, kliklah menu file, dokumen color mode. Pilih mode warna yang diinginkan. Penyimpanan dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpanan pertama kali untuk pembuatan nama file dan penyimpanan berkala untuk mengupdate file dengan desain yang baru. E. Membuka dokumen. Perintah untuk membuka file yang sudah disimpan sebelumnya adalah dengan menggunakan open. Anda bisa mengeklik menu file open atau menekan tombol Ctrl+0 jika file itu termasuk sering Anda buka disimpan. Silahkan cek mengeklik menu file open, recon, dan pilih 6 file yang disebut. F. Menambah halaman. Dalam satu dokumen bisa terdapat beberapa halaman. Di lingkungan Adobe Illustrator, halaman-halaman dalam sebuah dokumen sering disebut dengan istilah artboard. Anda bisa membuatnya sejak awal dengan menentukan jumlah artboard yang ingin ditambahkan ketika membuat dokumen baru. Membuatnya sejak awal dengan menentukan jumlah artboard yang ingin ditambahkan ketika membuat dokumen baru. G. Revert. Perintah revert dapat dijalankan dengan mengklik menu file, revert. Fungsinya adalah untuk mengembalikan kondisi dokumen seperti terakhir kali disimpan. Perintah ini bisa Anda gunakan apabila desain yang Anda buat terlihat jelek dan Anda ingin mengembalikan kondisi seperti semula. A. Memilih workspace. Adobe Illustrator digunakan untuk beragam keperluan. Oleh karena itu, Anda bisa memilih workspace sesuai kebutuhan kerja. Jika workspace sudah dipilih, peletakan panel akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan. B. Actual size. Actual size adalah pembesaran terhadap objek mengikuti ukuran asli objek tersebut. 100% actual size dapat diaktifkan dengan menggunakan salah satu alternatif berikut. R. Bentuk stroke and stroke. Pada dasarnya adalah sebuah garis yang membuat objek. Stroke. W adalah menu yang digunakan untuk mengatur ketebalan garis stroke. Untuk stroke yang dibuat menggunakan line, Anda dapat bisa langsung melihat perbedaan antara satu profil dengan profil lainnya. 2. Dasar-dasar membuat objek. A. Rectangle tools. Rectangle tools digunakan untuk membuat persegi 4 berikut
langkah-langkah menggunakannya. B. Rectangle tools. Rendered rectangle tools digunakan untuk membuat persegi empat dengan sudut tumpul. Seberapa besar tingkatnya ketumpulan yang diinginkan bisa diatur menggunakan berbagai cara berikut. D. Aset-aset berbasis bitmap. 1. Mengenal Adobe Photoshop. A. Membuat kanvas baru. Kanvas adalah dokumen tempat pembuatan desain baru atau mengedit foto-foto digital. Jika Anda ingin membuat kanvas baru, berikut ini adalah langkah-langkahnya. 1. Klik Create New. 2. Ada pilihan preset yang bisa digunakan secara langsung, yaitu A. Regen, B. Save, C. Foto, D. Print, E. Art dan Illustration, F. Web, G. Mobile, H. Film dan video. C. Membuka file. Apabila Anda sudah membuka atau menyimpan beberapa desain, file itu akan diletakkan di jendela Photoshop. Sebagai shortcut, Anda bisa mengklik thumbnail file tersebut untuk membukanya. D. Canvas size. Canvas size digunakan untuk mengatur ulang ukuran kanvas. B. Rounded Tangle. Tools rounded tangle tool yang digunakan untuk pembuatan persegi empat dengan sudut tumpul. Beberapa besar tingkat ketumpulan yang diinginkan bisa diatur menggunakan berbagai cara. Berikut langkah-langkah pembuatannya. 1. Pilih rounded tangle tool. Selanjutnya klik drag di dalam dokumen untuk membuat rounded tangle. 3. Anda bisa pindah objek itu menggunakan selection tool. A. Spiral tool. Spiral tool digunakan untuk membuat objek berbentuk spiral. I. Rectangular grid tool. Rectangular grid tool adalah tool yang digunakan untuk membuat kotak-kotak bersusun atau grid. Anda bisa memanfaatkannya untuk tabel atau kotak isian form pendaftaran. Bab 3. Pemrograman dasar. Algoritma pemrograman dasar. Saat mempelajari bahasa pemrograman untuk pertama kalinya, kalian akan mendapatkan kesan bahwa bagian yang sulit untuk memecahkan masalah di komputer adalah menerjemahkan ide-ide dalam bahasa tertentu yang akan dimasukkan ke dalam komputer, sehingga bisa disimbolkan bahwa algoritma merupakan urutan instruksi yang tepat untuk memberikan solusi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, algoritma diartikan sebagai prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas. Pseudokode. Pseudokode merupakan deskripsi tingkat tinggi yang diringkas dan informal dari suatu program menggunakan konversi bahasa programan. Pseudokode ini menggunakan sintaks bahasa Inggris sederhana untuk menulis kode sebelum diubah menjadi bahasa programan. 3. Flowchart. Flowchart adalah saran grafis untuk mendokumentasi urutan operasi. Flowchart berfungsi sebagai sarana bergambar untuk komunikasi tentang urutan waktu peristiwa atau tindakan. B. Pemilihan atau selection. Dalam tahap ini, instruksi dalam algoritma digunakan untuk kasus-kasus yang mengandung pemilihan dalam pengambilan keputusan.